Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bawor dan Tigor. Wow. Dan untuk kisah Bawor malam hari ini, Bawor dan Tigor akan meluncur ke kota Bandung, Jawa Barat. Waduh, ada apa kira-kira ya di Bandung, Jawa Barat? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau udah lama gabung tapi ternyata lupa nih, belum diklik tombol subscribe-nya, ayo dong. Bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bodogoro menyelamatkan Sukma, calon tunggal pesugihan. Kisah Bawor. Malam itu, di salah satu rumah di kawasan elit Jakarta Barat, Pak Asep baru saja tiba bersama Pak Darmawan bosnya. Mereka baru saja melakukan kunjungan ke Bandung. Tepatnya adalah rumah rekan Pak Darmawan yang waktu itu memberikannya cincin. Pak Darmawan memanggil Pak Asep ke ruangannya. Tuan manggil saya? Iya, Sep. Saya mau tanya. Mau tanya apa, Tuan? Tadi di Bandung, kamu kenapa aneh banget ya? Gak mau masuk ke rumah, makanan dan minuman juga gak kamu sentuh sama sekali. Gak apa-apa, Tuan. Saya tahu kamu suka banget loh sama tahu bakso. Tapi kamu tadi gak nyentuh sama sekali. Kenapa? Kamu sakit? Kalau kamu ada sakit bilang sama saya, kita ke dokter. Jangan sampai kamu tiba-tiba kolap. Tuan, tapi saya takut Tuan marah. Marah kenapa? Apa jangan-jangan selama ini kamu sakit tapi gak jujur sama saya? Ayo coba bilang, kamu sakit apa? Hipertensi? Diabetes? Kamu punya asuransi? Kalau memang kamu sakit, berobat dong. Jangan malah alasan takut sama saya, malah bikin sakit kamu tambah parah. Ucapan Pak Darmawan bukannya tanpa alasan. Belasan tahun hidup bersama, dia tahu pola hidup Pak Asep yang tidak sehat. Bukan itu, Tuan. Saya mah alhamdulillah sehat. Terus kamu takut apa? Saya takut makan di sana. Takut? Kenapa? Tempatnya bersih kok. Makanannya juga halal kalau saya lihat. Saya mau ngomong sesuatu, tapi nggak tahu Tuan bakal marah apa enggak. Tapi saya harap Tuan nggak marah. Ada apa? Saya takut di makanan itu ada guna-gunanya. Guna-guna? Sep. Ini tahun berapa, Sep? Kamu masih percaya sih sama guna-guna? Si Tuan mah gak percaya. Saya serius, Tuan. Memangnya kamu habis kenapa? Sampai takut diguna-guna? Saya mau cerita, boleh? Ya, cerita saja. Jadi begini, Tuan. Waktu Tuan pergi ke Malang, saya kan libur. Nah, habis itu saya izin ambil cuti beberapa hari. Sebetulnya saya nggak sakit, tapi saya kena guna-guna. Jelas Pak Asep mencoba jujur. Pak Darmawan menjadi serius ketika. Memangnya kamu sudah ke dokter, Sep? Sampai bilang guna-guna. Jangan-jangan kamu memang sakit, Sep. Mending kamu besok ke dokter ya. Cek medical check up aja, menyeluruh. Saya sehat, Tuhan, serius. Kemarin itu memang saya kena guna-guna. Tadinya mah saya mikirnya malah Tuan yang menumbalin saya. Kok kamu bisa mikir gitu sih? Jadi begini, Tuan. Tuan kan pernah ngasih cincin biru sama saya. Nah, ternyata cincin itu adalah media pengikat untuk penumbalan. Kalau saya masih pakai cincin itu, pasti saya dijadiin tumbal. Nanti dulu, cincin yang saya bilang dari teman saya. Iya, Tuan. Tadinya mah saya mau resign, takut dijadiin tumbal sama Tuan. Taunya cincin itu ternyata dari teman Tuan. Kamu bilang kamu kena guna-guna. Terus kenapa bisa sembuh?
Saya pernah dengar cerita, katanya kalau orang kena guna-guna itu nggak bakal bisa sembuh. Loh, tapi kok kamu sembuh? Wah, orang yang megang saya jago Tuhan. Kalau nggak sama dia mah, bisa aja saya udah meninggal. Oh, keren juga ya. Kalau gitu anterin saya untuk ketemu sama dia, Sep. Ucap Pak Darmawan serius. Ah, Tuhan mau ketemu apa sama dia? Saya ada perlu, tapi yang pasti bukan untuk nyantet orang atau nyari pesugihan. Ya, saya cuma mau tanya beberapa hal aja sama dia. Waduh, tapi orangnya kerja Tuhan. Ya kira-kira bisanya kapan? Diatur aja, nggak mesti hari ini kok. Tapi dalam seminggu ini saya mau ketemu sama dia. Ah, kalau gitu besok sore saya izin keluar ya Tuhan. Kenapa nggak dari pagi aja, Sep? Kalau pagi dianya kerja Tuhan, biasanya selesainya jam 3-an. Oh gitu, ya udah. Diatur aja. Yang penting minggu ini saya mau ketemu sama dia. Ah, siap Tuhan. Di waktu dan tempat yang berbeda, restoran bintang laut Pondok Indah tampak ramai. Seperti biasa, setiap kali menjelang bulan puasa, restoran akan lebih ramai dibandingkan biasanya. Ada banyak reservasi yang masuk, baik dari rombongan keluarga maupun rombongan dari kantor. Bauer sibuk mempersiapkan pesanan-pesanan tersebut. Dan meskipun dirinya sudah menyelesaikan banyak pesanan, tetapi kertas orderan yang terkait di hanger tak kunjung berkurang, justru semakin banyak. Bauer mulai merasakan pegal di pinggangnya karena tidak berhenti sejak pagi. Ini kalau setiap mau bulan puasa remeh begini apa ya? Ucap Bauer yang mulai kewalahan. Ya War, semangat ya. 2 jam lagi kelar shift. Balas Latif menyemangati. Encok ini pinggang gue. Gak apa-apa War, kan nanti bonusnya gede. Amin, semoga aja ya bonusnya beneran gede. Makanya semangat, ini baru permulaan. Nanti bakalan lebih ramai lagi, apalagi jelang lebaran. Serius Tip, aduh bisa kurus ini gue kalau begini terus. Ya makanya sempetin makan. Ini kan bulan puasa Tip, kalau si pagi ya gak bisa makan. Emangnya lu puasa kalau bulan puasa? Lah, emangnya lu enggak? Ya kalau itu gue jarang kuat puasa sih. Biasanya ikut sahur, tapi kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Kalian berdua malah ngobrol, teriak Martinus, salah satu tukang masak utama, saat melihat Bauer dan Latif mengobrol. Ya Bang Tinus, maaf. Siapin ikan kue, teriak Martinus memberikan perintah. Siap Bang. Bauer mengambil ikan dari akuarium, kemudian membersihkannya. 2 jam pun berlalu dengan cepat. Bauer akhirnya selesai shift. Pemuda itu pulang bersama Latif ke mes menggunakan sepeda motor milik Latif. Sesampainya di mes, ternyata Pak Asep sudah menunggu mereka di teras mes. Bapak, kok kesini gak bilang-bilang dulu sih? Ucap Latif ketika melihat Pak Asep di sana. Latif, Bauer, baru pulang kalian? Iya Pak, tumben kesini sore-sore Pak. Bapak lagi ada perlu sama kalian, terutama sama Bauer. Makanya sengaja datang ke sini sore-sore. Perlu apa Pak? Jadi begini War, akhirnya bos Bapak tahu kalau kamu sakti gara-gara Bapak cerita pas Bapak kena guna-guna itu. Nah akhirnya bos Bapak Pak Darmawan kepingin ketemu sama kamu. Ucap Pak Asep dengan hati-hati karena takut Bauer akan marah. Kapan ya Pak? Ya kamunya bisanya kapan War? Gimana kalau pas libur aja ya Pak? Belakangan ini lagi rame banget. Kalau habis kerja awalnya pingin tidur. Memangnya kamu liburnya kapan War? Hari Kamis Pak, libur hari Kamis. Pak, tapi kalau perginya pas Bauer libur, Latif gak bisa ikut dong Pak. Ya gak kenapa-napa, yang penting mah Bauer bisa ikut. Oh, kalau gitu mah Bapak tinggal bilang aja ada perlu sama Bauer. Gak usah bawa-bawa Latif segala. Sindir Latif kepada Pak Asep. Ya begitulah. Pak Asep kemudian mengeluarkan dompetnya dan memberikan Bauer dan Latif masing-masing 100.000. Bapak belum gajian, belum bisa ngasih banyak-banyak. Waduh, gak usah lah Pak, kan Bauer kerja, kecuali Bauer nganggur. War, terima aja, ribet banget sih. Ya gimana, kan gue kerja Tip, kecuali kalau gue lagi gak kerja atau memang lagi kekurangan duit. Kayak orang gak doyan duit aja loh War. Ya bukan begitu, kita itu jantan, gak boleh manja, gak boleh ngandelin orang lain, harus mandiri. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya kan kita belum nikah,
Jadi masih jadi tanggungan orang tua. Loh, justru karena belum nikah, kita harus biasa tanggung jawab sama keuangan kita sendiri. Nah, dengerin Bawor tuh, Tip. Syukur-syukur bisa nabung. Jangan ngambek lu, Tip. Baper. Gue bukan anak kemarin sore yang apa-apa masuk ke lambung. Kalau masuk ke hati, masuk apa enggak? Ya enggak lah. Baguslah kalau begitu. Bawor menyelipkan uang itu ke tangan Pak Asep lagi. Serius, Pak. Bawor enggak kekurangan uang. Gaji Bawor lebih dari cukup buat hidup. Uangnya Bapak pegang aja. Kalau enggak ya ditabung. Wor, menibagar kamu, Wor. Ucap Pak Asep bangga. Tidak salah dirinya mengangkat Bawor sebagai anak. Ya udah, Pak, hari Kamis Bawor dijemput apa pergi sendiri ke sana? Nanti Bapak kabarin aja ya. Bapak mau tanya sama bos Bapak dulu. Siapa? Ya udah, kalau begitu Bapak balik ke tempat kerja ya. Kalian berdua sehat-sehat. Jangan kebanyakan begadang. Paling utama, jangan main perempuan. Siap, jawab Latif dan Bawor bersamaan. Pak Asep pergi meninggalkan mes bintang laut menggunakan mobil Pak Darmawan. Latif dan Bawor baru menyadari jika Pak Asep datang menggunakan mobil ketika dia sudah pergi. Lah, Bapak ternyata datangnya pakai mobil ya? Ya, pantesan aja motor nggak kelihatan. Gue pikir tadi itu mobil punya siapa. Wah, tapi bosnya keren. Gak takut mobilnya dibawa sama karyawannya. Kalau dihitung-hitung, apa yang bos Bapak kasih itu udah lebih dari harga mobil, Wor. Waktu mama sakit terus dirawat sampai 2 minggu aja, bos Bapak yang bayar semua. Widih, mantep. Jadi penasaran orangnya bagaimana? Gak usah penasaran, Wor. Lu kan mau ketemu sama dia. Ya juga ya. Dah, mandi dulu, gerah. Ya, gue juga sama. Mereka berdua masuk ke kamar masing-masing. Bawor menyalakan AC kamarnya dan masuk ke kamar mandi. Beberapa kamar di tempat ini memiliki kamar mandi di dalam. Kamar Bawor juga salah satu kamar yang memiliki fasilitas tersebut, sehingga dia tidak perlu mengantre saat mandi. Setelah mandi, Bawor merebahkan diri di ranjang dan memainkan ponselnya. Ngajak Bang Tigor, seru kali ya. Akhirnya, Bawor melihat kontak Bang Tigor, kemudian menelponnya. Beberapa kali berdering, panggilan akhirnya tersambung. Halo, Wor. Ada apa, Wor? Kangen kau ya sama aku? Kangen dikit, Bang. Lu apa kabar, Bang? Masih rindu sama Deborah nggak, Bang? Wor. Hobimu ini ngingetin aku terus sama Deborah. Janganlah kau begitu, Wor. Maaf, Bang Tigor. Gue kan gak bermaksud begitu. Udahlah, kenapa kau telepon aku? Kau libur Kamis kan? Biasanya kau telepon kalau libur aja, Wor. Ya, Bang, gue libur hari Kamis. Jadi gini, Bang, gue hari Kamis mau ketemu orang. Lu ikut temenin gue ya? Kenapa, Wor? Takut? Sama setan gak takut. Masa sama manusia takut, kau, Wor? Lebih ngeri sama manusia, Bang. Manusia kan bisa mukul, bisa pakai pistol, bisa pakai pisau. Lebih ngerian sama orang lah daripada sama setan. Iya juga ya, War. Jadi kau mau aku jadi bodyguard kau, War? Yang ke bodyguard juga, Bang. Intinya gue mau lu temenin, titik. Oke, jam berapa, War? Pagi udah di sini, Bang. Kemana pula pagi? Pagi aku udah di situ. Bambang Morodewo, Jakarta itu macet. Apalagi kalau ke arah tempat kau itu. Males sekali aku pagi-pagi macet-macetan di jalan. Gimana kalau Rabu malam lu nginep di sini aja, Bang, biar paginya nggak buru-buru. Boleh emang, Wor? Ya boleh lah. Lu kan karyawan bintang laut juga, Bang. Nanti gampang ada masalah gue yang ngomong sama Pak Hendra. Oke, kalau gitu kau pulang jam berapa hari Rabu, Wor? Kayaknya pulang jam 3:30 sore, Bang. Oke, kalau gitu aku kesana jam 10-an biar udah nggak macet. Atur aja, Bang. Sementara itu di tempat yang berbeda, Pak Asep kembali ke kantor Pak Darmawan yang berada di wilayah Gatot Subroto. Dia segera menemui Pak Darmawan untuk menyampaikan informasi tentang Bawor. Gimana, Sep? Kamu udah ketemu belum sama orangnya? Pak Asep mengangguk. Udah, Tuan. Nanti hari Kamis orangnya bisa, Tuan. Ketemunya mau pagi atau sore? Enaknya gimana? Ya kalau saran saya mah, Tuan, ketemunya dari pagi aja. Soalnya hari Jumat kan kerja lagi orangnya. Kalau ketemuannya malam, khawatirnya nggak cukup waktu. Oh ya udah, orangnya kerja di mana? Di Pondok Indah, Tuan.
Kalau gitu minta orangnya ke sini sekitar jam 10-an aja kali ya. Siap tuan. Ngomong-ngomong, siapa orang ini? Dan kamu kenal dari siapa, Sep? Tanya Pak Darmawan penasaran karena sejak awal Asep bercerita ia tidak pernah membahas tentang hal ini. Namanya Bawor tuan. Dia asli dari Banyumas. Satu tempat kerja sama Latif anak saya. Nah, pas kemarin saya kena guna-guna, Latif pulang sama temennya ini tuan. Bawor, kok saya jadi ingat Duren asal Banyumas ya? Duren Bawor. Jangan bahas-bahas Duren atau tuan. Nanti mah tuan kepingin kan tuan gak boleh makan Duren. Iya. Saya nggak bahas lagi deh. 2 hari kemudian, Tigor datang ke mes Bintang Laut Pondok Indah menggunakan ojek online. Bauer sudah menunggu kedatangannya dari teras mes. Dia terkejut saat melihat Tigor datang menggunakan ojek online, padahal sebelumnya Tigor memberi kabar jika dirinya menggunakan sepeda motor. Bang, motor lu mana bang? Itu Wur, kampret kali Wur. Aku kena tilang, motorku kena sita deh sama polisi Wur. Kena tilang di mana bang? Asem kali kau Wur. Aku ketilang malah kau ketawa. Lagian kan berapa kali gue udah bilang pajak motor itu diurus bang, lalu dapat duit malah buat senang-senang doang. Udah malas lah Wur. Itu kalau pajak motor diurus jadinya mahal kali Wur. Daripada buat ngurus itu, baguslah aku beli motor yang baru. Tapi lu belum jawab pertanyaan gue bang. Lu ketilang di mana? Aku ketilang di perempatan Cempaka Putih Wur. Aku kira udah nggak ada polisinya, malah ada. Terus aku di prit, mampus lah aku. Terus jadinya gimana bang? Itu motor mau lurus apa enggak? Enggak lah Wur, mau beli aja aku. Tabunganku udah cukup kalau buat beli motor second. Kalau beli motor tapi yang masih oke, surat-surat lengkap. Jangan asal murah doang bang, apalagi nadain motor curian. Wur, jangan mentang-mentang mukaku garang ya. Kau pikir aku ini suka nadahin motor curian, ha? Jangan ngambek dong bang. Gue kan cuma ngingetin doang. Nadain motor hasil curian itu adalah tindak kriminal. Iya Wur, iya. Makasih kau sudah mau ngingetin aku. Yaudah bang, ayo masuk. Ayo Wur. Bawor melihat plastik putih di tangan Tigor dan baru menyadarinya. Lu bawa apa bang? Aku bawa nasi padang Wur. Ayolah kita makan bareng-bareng. Wah mantep bang, ayo masuk. Gue udah gak sabar nih. Kedua pemuda itu masuk ke dalam mes. Bawor mengambil 2 gelas berisi es batu dan membawanya ke kamar. Meski di tempat ini ada meja makan, tetapi di atas jam 10 malam tempat itu tak lagi bisa digunakan karena akan mengganggu penghuni lain. Jadi jika ingin makan di atas jam tersebut, mereka harus makan di kamar masing-masing. Bawor dan Tigor duduk di lantai kamar membuka bungkusan nasi padang yang sudah dingin. Aku tahu kau suka tunjang sama cincang, jadi aku belikan kau nasi padang ayam bakar. Kirain tahu gue suka tunjang bakal dibeliin tunjang. Taunya tenang lah Wur, aku belikan tunjang sama gulai cincang juga. Bang Tigor memang terbaik. Meski jika makanan itu sudah dingin, nasi padang tidak pernah tidak enak. Keduanya makan dengan lahap dan menghabiskan semuanya dalam sekejap. Wur, waktu makan sama Alfi kemarin, kau kenyang apa enggak Wur? Jujur bang, sebenarnya gue masih lapar bang. Niatnya gue mau pesan lagi, malah dapat telepon dari Pak Sute. Tapi makanan di mall mahal kali ya Wur. Kalau pas itu buat beli nasi padang, udah dapat 10 bungkus itu Wur. Tapi buat sesekali gak apa-apa lah bang. Buat pengalaman, masa kerja di Jakarta gak pernah makan di mall bareng sekali. Ya juga sih. Bawor mengisi gelasnya dengan air mineral. Lagian pas makan kemarin kan lu gue traktir bang. Kenapa mikirin harga? Ya justru Wur, karena kau yang bayari aku, jadinya aku kepikiran Wur. Emang kau ada duit gitu? Ya adalah bang, kan gue dapat juga pas ngobatin Pak Hendra. Terus kemarin sama Danang gue juga dikasih. Uang gaji gue juga cuma kepake buat rokok doang, makanya aman bang. Ya juga ya. Kau pas bantu Pak Hendra juga dikasih pasti lumayan itu. Tebal kali pas aku lihat amplopmu itu. Kalau itu rahasia bang,
Siapa enggak? Aku juga enggak bakal kepo sama duit orang, War. Lagi pula, Tuhan itu sudah ngatur rezeki orang sedemikian rupa. Enggak perlulah kepo atau iri, kecuali bisa jadi motivasi. Mantap, menyala abangku. Iya, War. Habis ini kita ngapain ya, War? Habis makan, kalau langsung tidur, enggak bagus lah itu, War. Nonton aja handphone masing-masing ya. Gue juga tadi udah sempat tidur, sekarang udah nggak ngantuk lagi. Ya sudahlah kalau begitu, aku nurut aja. Mereka berdua cuci tangan, Bawor membereskan bekas makan mereka dan membuangnya di tempat sampah. Keduanya lantas bermain sosial media masing-masing dan tidur setelah jam 12 malam. Begitu, Bawor bangun untuk sholat subuh. Tigor masih terlelap dan Bawor sengaja tidak membangunkannya. Barulah ketika jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, Bawor membangunkan Tigor. Udah pagi aja, War. Iya bang, ayo bang, bangun, mandi, habis itu cari sarapan. Oke, War. Tapi aku nggak bawa handuk, War. Tenang, gue punya handuk cadangan. Baju juga udah gue siapin. Serius kau, War? Paten kali adikku satu ini. Iyalah bang, gue tahu lu kalau pergi kemana-mana sering gak ada persiapan. Makanya kemarin gue udah beli semuanya. Gue ingat dulu kau pas baru ke Jakarta beli rokok aja susah kali, War. Sekarang udah makin keren kau, War. Dulu waktu gue masih susah, kan lu yang bantu bang. Makanya gue gak mau perhitungan terutama sama lu. Aku kok jadi terharu, War. Dari aku kecil sampai sebesar ini gak ada yang sebaik kau ke aku, War. Kan ini sesuai sama apa yang Bang Tigor tabur. Bang Tigor orang baik dan gak suka perhitungan. Sekarang tinggal Bang Tigor menikmati hasilnya. Yaudah ya, War, aku mandi dulu. Ya bang. Tigor lantas mandi dan menggunakan pakaian yang sudah Bawor siapkan. Kedua pemuda itu keluar dari mes dan mencari sarapan bersama. Sarapan apa kita, War? Mie ayam enak kali ya bang. Ayolah, gas. Bawor mengajak Tigor pergi ke warung mie ayam yang cukup ramai di sana. Melihat antrian yang mengular, Tigor membisikkan sesuatu kepada Bawor. War, ini aman kan? Nggak pakai lidah tuyul kan? Aman bang, ini mah rame karena beneran enak. Baguslah kalau begitu. Mereka berdua memesan masing-masing mie ayam jamur porsi jumbo. Mereka makan dengan lahap dan menghabiskan makanan itu dalam waktu yang singkat. Setelah membayar, Bawor mengajak Tigor pergi ke booth kopi dan memesan 2 gelas es kopi. Sebentar lagi kita dijemput bang. Kita nunggu dari sini aja ya. Aku ikut aja lah, War. Si bang, oh ya bang, gimana kabar Kelapa Gading bang? Belakangan ini sering banjir, War. Masa tiap hari Minggu banjir? Payah kali. Padahal dulu sebelum pandemi jarang kali Jakarta banjir, War. Untung aja pas gue di Gading gak pernah banjir ya. Beruntunglah kau itu. Kemarin waktu banjir ada biawak, War, masuk ke dalam mes. Dikira buaya, ternyata biawak. Kampret kali kan, War. Tapi mending lah daripada dikira biawak ternyata buaya. Gimana coba? Iyalah, kau menang terus kalau begini, War. Ketika mereka sedang mengobrol, sebuah mobil Mercy hitam berhenti di dekat mereka. Seorang pria berkepala plontos keluar dari mobil tersebut dan tersenyum kepada Bawor. War, udah siap kamu? Ucap Pak Asep dengan senyuman lebar. Ya, orang yang keluar dari mobil Mercy itu adalah Pak Asep. Bawor menaruh gelas kopi yang sejak tadi dia pegang ke atas meja. Siap Pak? Oh ya Pak, Bawor bawa temannya Pak. Ini Bang Tigor. Tigor, apa kabar? Makin keren aja kamu, ujar Pak Asep seraya menyalami Tigor. Loh, Bapak udah kenal sama Bang Tigor? War, dia ini kan bapaknya Latif, War. Dia itu dulu sering ke Gading. Bosnya juga pelanggan bintang laut. Ya gitu saling kenal lah. Ya War, lagian Tigor kan tukang parkir legend di bintang laut. Siapa yang gak kenal dia coba? Ucap Pak Asep menimpali. Dunia sempit banget ya kayaknya. Satu udah kayak abang sendiri, satu udah kayak bapak sendiri. Merekanya sering kenal. War, emang kamu jadi anak Pak Asep juga kah? Ya bang, kan gue udah pernah cerita, masa lupa sih? Iya ya,
Kok aku nggak ingat ya, War? Udah, ngobrolan nanti aja lagi. Sekarang Pak Bos sudah nunggu. Ayo, kita pergi sekarang. Ayo. Pak Asep langsung masuk ke kursi pengemudi, sementara Tigor duduk di sampingnya. Bauer duduk di kursi belakang. Sepanjang perjalanan, mereka menghabiskan waktu untuk mengobrol satu sama lain. Bauer juga bertanya, kenapa bos Pak Asep mencarinya, tetapi sejauh ini Pak Asep juga belum tahu alasannya. Akhirnya, mereka sampai di kantor Pak Darmawan. Mereka bertiga langsung masuk ke ruangan Pak Darmawan. Ternyata pria itu sudah menunggu kedatangan mereka. Pagi Tuan. Pak Darmawan mendongak, keningnya berkerut saat melihat mereka bertiga. Untuk Tigor, dia sering melihatnya di tempat parkir restoran bintang laut. Tetapi untuk pemuda yang satu lagi, dia merasa benar-benar asing. Ini orang yang kemarin nolong kamu ya, Sep? Tanya Pak Darmawan tak percaya. Pak Asep mengangguk mantap. Iya Tuan, ini Teh Bawor. Terus yang di samping itu Bang Tigor. Jadi yang nolong kamu itu anak muda ini? Iya Tuan. Yakin kamu? Ucap Pak Darmawan sedikit tidak percaya. Dalam bayangannya, orang yang menolong supirnya itu seharusnya setidaknya seumuran dengan mereka, bukan anak muda yang usianya bahkan tidak lebih tua dari anak bungsunya. Saya mah yakin Tuan, Bawor memang masih muda, tapi dia bisa bantu saya kemarin. Pak Darmawan menghela nafas panjang. Ia tidak percaya, tapi dia sudah hafal dengan tabiat supirnya itu. Tidak mungkin jika sopirnya itu membohonginya. Silakan duduk. Pak Asep mempersilakan Bawor dan Tigor untuk duduk di sofa yang tersedia di sana. Saya perlu keluar Tuan, tanya Pak Asep. Ia tidak tahu pembicaraan selanjutnya akan bersifat rahasia atau tidak. Pak Darmawan menggeleng. Nggak usah, kamu duduk aja. Siap Tuan. Pak Asep duduk di sofa yang letaknya paling ujung, sementara Pak Darmawan duduk di seberang Bawor. Jadi Bawor ya, jadi kemarin kamu yang bantu Asep atas izin Allah Pak. Jadi begini, saya mau minta tolong sama kamu, tapi ini sifatnya rahasia. Apa kamu mau jaga identitas orang ini tetap rahasia? Aduh, maksudnya gimana ya Pak? Kok saya nggak paham ya? Jadi begini, saya butuh bantuan kamu untuk menyembuhkan seseorang. Tapi saya minta sama kamu untuk menjaga privasi orang ini. Jangan sebarkan pada siapapun, terutama pada media. Kalau saya butuh tolong ke keluarga saya gimana Pak? Ya asal mereka bisa jaga rahasia nggak masalah. Siap Pak, tapi sebelumnya saya juga mau ngomong dulu nih Pak. Saya nggak mesti bisa bantu Bapak, jadi tolong jangan berharap banyak-banyak. Apalagi kalau masalah utamanya bukan karena gangguan jin. Pak Darmawan mengangguk. Tenang aja, saya paham. Kita ke Bandung sekarang ya, karena orang yang perlu kita bantu itu ada di sana. Bandung? Iya Bandung. Kalian gak keberatan kan? Hari ini, tapi bisa langsung pulang kan Pak? Soalnya besok saya kerja. Kalau itu tergantung kalian bagaimana. Saya terserah sama kalian aja. Bawor mengangguk pelan. Dirinya hanya membantu. Urusan bagaimana nantinya masalah ini berakhir bukan menjadi urusannya. Pak Darmawan menatap Pak Asep. Kita ke villa sekarang. Pakai mobil cadangan aja Sep. Siap Tuan. Pak Asep segera bangkit dan meninggalkan ruangan itu untuk menyiapkan mobil. Sementara itu, Pak Darmawan yang penasaran dengan sosok Bawor mencoba mengulik pemuda itu. Bawor, kalau saya boleh tahu, kamu itu asalnya dari mana ya? Nama kamu juga unik sekali. Ucap Pak Darmawan pura-pura tidak tahu. Kalau saya aslinya Banyumas Pak. Kalau Banyumas itu sebelah mananya Purwokerto ya? Oh, sebenarnya Purwokerto itu adalah bagian dari Banyumas juga Pak. Oh gitu ya. Ya Pak, kalau boleh tahu Bapak minta bantuan apa ya? Dari awal saya datang kok saya nggak dikasih tahu ya harus apa? Jadi begini War, saya itu punya teman. Nah dia ini sudah 3 minggu lebih nggak sadar. Saya sudah coba bawa ke dokter tapi belum ada perkembangan. Teman saya ini dinyatakan koma. Waduh, saya belum pernah nyembuhin orang koma ya Pak. Nggak apa-apa. Saya cuma mau usaha aja. Beberapa dokter syaraf juga sudah saya kunjungi, tapi hasilnya belum terlihat. Kalau ternyata memang
Ini ada kaitannya dengan hal mistis ya. Saya harap kamu bisa bantu saya. Semoga saja, Pak, kali ini kita berjodoh. Amin. Saya harap juga begitu. Pintu ruangan terbuka, Pak Asep masuk ke ruangan tersebut. Tuan, mobilnya udah siap? Oke, ayo kita berangkat. Dengan menggunakan mobil SUV hitam, mereka pergi meninggalkan Jakarta menuju kota Bandung. Tigor duduk di kursi sebelah Pak Asep, sementara Bawor dan Pak Darmawan duduk di kursi penumpang. Sepanjang perjalanan, Pak Darmawan menceritakan tentang beberapa keanehan yang dialami oleh temannya itu. Dari cerita-cerita itu, Bawor bisa menarik kesimpulan jika teman Pak Darmawan ini terkena guna-guna. Sekitar 3 jam berlalu, mereka akhirnya sampai di kota Bandung. Mereka berhenti di depan sebuah rumah 3 lantai dengan beberapa orang yang menjaga. Pak Asep turun dan membukakan pintu mobil untuk Pak Darmawan. Beberapa orang yang melihat kedatangan Pak Darmawan juga bergegas membukakan pintu gerbang. Suster Resi ada? Tanya Pak Darmawan kepada salah satu penjaga. Ada tuan, Suster Resi ada di kamar nyonya, jawab penjaga tersebut. Pak Darmawan mengajak Bawor dan Tigor masuk, sementara Pak Asep menunggu dari luar. Pak Darmawan membawa Bawor dan Tigor menuju kamar yang berada di lantai 2. Disinilah orang yang disebut sebagai teman oleh Pak Darmawan berada, seorang wanita cantik yang usianya mungkin baru menginjak 30 tahun, terbaring tak sadarkan diri di atas ranjang. Di dalam ruangan tersebut ada juga wanita lain. Orang tersebut adalah Suster Hesti, orang yang selama ini merawat wanita itu. Selamat siang tuan, sapa Suster Hesti saat Pak Darmawan masuk ke ruangan itu. Siang, gimana kondisi ibu? Masih belum sadar tuan, tapi sejauh ini kondisinya masih stabil. Syukurlah. Oh ya, ini Bawor dan Tigor. Mereka ini indigo yang bisa mengatasi guna-guna. Hari ini saya butuh bantuan mereka buat lihat kondisi ibu. Mendengar itu, Suster Hesti tampak kebingungan. Bertahun-tahun bekerja sama bersama Pak Darmawan, baru kali ini dia tahu jika Pak Darmawan juga mempercayai hal-hal mistis seperti ini. Meski merasa aneh, Suster Hesti tidak membantah. Saya bisa bantu apa tuan? Pak Darmawan melirik ke arah Bawor. Bawor, kamu kira-kira perlu bantuan apa tidak? Saya butuh garam kasar pak, agak banyak ya, mungkin sekitar 2 kilo. Pak Darmawan mengangguk dan meminta Suster Hesti menyiapkannya. Sementara itu, sembari menunggu garam itu siap, Bawor mengamati situasi di tempat itu. Tempat ini memang terang karena ada banyak lampu di setiap sudut. Namun, dalam pandangan Bawor, tempat ini sangat suram. Di sisi lain, Tigor juga merasakan hawa dingin yang merambat di tulang belakangnya. Tak lama kemudian, garam sudah siap. Bawor meminta satu ruangan kosong untuk dirinya dan Tigor. Suster Hesti membawa mereka berdua ke ruangan samping kamar Bu Hesti. Makasih ya, Suster Hesti. Kalau ada perlu apa lagi, bilang ke saya aja ya Mas Bawor, ucap Suster Hesti ramah. Bawor mengangguk. Suster Hesti pergi meninggalkan ruangan itu. Bang Tigor, tolong jagain badanku ya. Wor, kau mau merogoh-rogoh Wor? Ikutlah Wor. Waduh, maaf bang, gue udah janji sama Staling nggak bawa lu lagi ke alam gaib, kecuali kalau Lik Semar apa Wadi yang narik lu ke alam gaib bang. Kan barat banget itu si Staling. Ku jadikan sidat rica-rica, baru tahu rasa dia. Jangan ngomong sembarangan bang, nanti kalau dia dengar bisa ditelan sama dia lu bang. Enggak lah Wor, aku kan bercanda. Terus aku ngapain di sini kalau aku nggak ikut merogoh-rogoh? Bang Tigor, bisa ngerasain makhluk halus di sini kan? Jangan sampai mereka ganggu gue ya. Mereka iseng ya Wor? Ya, gue rasa ada di rumah ini yang jahil. Makanya gue minta tolong jagain badan gue biar gak ada yang ganggu. Oke lah kalau gitu Wor, siap. Bawor mengangguk. Pemuda itu lantas duduk bersila di lantai. Ia memejamkan matanya dan mulai ngerogoh sukmo. Sukma pemuda itu akhirnya bisa terlepas dari raganya. Bawor melayang-layang di udara dan meninggalkan raganya.
Rumah ini kini tampak berbeda dari sebelumnya. Ada banyak makhluk gaib yang berlalu lalang di tempat ini. Untuk berjaga-jaga, Bauer mengeluarkan keris Cakrabuana dan menggenggamnya erat. Saat tiba di satu ruangan besar, Bauer melihat sosok yang tampak seperti Bulani sedang duduk seorang diri. Dari tatapannya yang kosong, wanita itu sepertinya sangat kesepian. Bauer mendekati wanita itu. "Bulani?" Wanita itu menoleh. Sinar matanya begitu lemah, seperti orang yang tak lagi memiliki semangat hidup. "Kamu tahu aku?" Bauer mengangguk pelan. Nama saya Bauer. Mau jemput Bulani untuk pulang." "Pulang? Memangnya aku di mana? Ini kan rumahku." Bauer menghela nafas panjang. Sepertinya Bulani sudah terlalu lama masuk ke alam gaib sehingga jiwanya terganggu. Akhirnya Bauer memegang tangan Bulani. Wanita itu sempat menolak, tetapi begitu tangan mereka bersentuhan, dunia yang ia lihat sekarang begitu berbeda dengan apa yang ia lihat biasanya. Aku di mana?" "Nanti aja Bauer jelasin kalau udah aman. Bulani, sekarang kita pulang dulu ya." "Kamu bisa bawa aku keluar dari sini?" "Insya Allah bisa." Bauer menggenggam tangan Bulani dan mengajaknya keluar. Meski tempat ini berbeda, ia bisa kembali dengan mudah menuju raganya karena bisa merasakan keberadaan raganya. Namun, sebelum mereka berhasil keluar dari tempat ini, sebuah kubah muncul dan menghadang langkah mereka. "Waduh, bentar ya Bu, jangan pergi jauh-jauh, dekat Bauer aja." "Ini kenapa?" "Kayaknya ada yang mau ngurung kita Bu." Bauer menggunakan keris Cakrabuana untuk menghantam kubah itu hingga muncul beberapa retakan. Pemuda itu menghela nafas panjang. Jika terus seperti ini, maka tenaganya bisa habis. "Sweet, sweet." Bauer bersiul untuk memanggil Staling. Sosok uling putih itu segera datang ketika merasakan Bauer memanggil. Sementara itu, Lani yang baru pertama kalinya melihat sosok Staling menjadi histeris. Bu Lani jangan takut ya. Staling baik, dia yang mau bantu kita keluar dari tempat ini Bu." "Begitu ya?" "Ya Bu." Bauer mengalihkan pandangannya pada Staling. "Ling, tolongin kita dong, kita kejebak nih." "Baik tuanku." Staling mengibaskan ekornya dan menghantam kubah yang membatasi mereka beberapa kali. Kubah itu hancur berkeping-keping karena tidak bisa menahan serangan Staling. Bauer tersenyum lebar, berpikir jika ia bisa segera kembali. Namun pemikirannya salah. Begitu kubah itu hancur, beberapa sosok mengerikan muncul di sana. Staling segera terbang berputar-putar di atas Bauer, melindungi tuannya dari berbagai serangan yang mungkin akan datang. Sosok wanita dengan wajah mengerikan yang menggunakan gaun putih pendek maju, wajahnya dipenuhi darah, ada luka gorok di lehernya. Dia memandang Bauer dengan tatapan rakus. "Kalian akan menjadi teman kami," ucap sosok wanita itu. Darah terus keluar dari lehernya bekas tergorok. "SKSD, orang mau temenan sama manusia aja gue pala pilih, apalagi kalau sama demit. Mendingan kalian pergi aja deh, gak usah ganggu gue." Sosok lain yang tak kalah menyeramkan segera menyerang Bauer. "Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana." Sosok seperti setan gepeng itu menyerang Bauer. Dengan mudah, pemuda itu menghindar dan memberi serangan balasan menggunakan keris Cakrabuana. Beberapa makhluk mengerikan lainnya mengerang dengan parah dan menyerang Bauer membabi buta. Namun, serangan mereka semua bisa dipatahkan oleh Staling. Kini mereka memandangi Bauer dengan tatapan yang berbeda. Mereka tak lagi terlihat berani. Perlahan, mereka mundur meninggalkan tempat itu. Belum sempat Bauer bernafas lega, sosok lainnya muncul. Rupanya tidak mengerikan, tetapi aura yang memancar dari tubuhnya begitu kuat hingga membuat Bauer sesak nafas. "Kau mengambil persembahanku, dan kau akan tahu akibatnya,"
ucap sosok pria berbadan kuda itu. Persembahan? Waduh, jangan-jangan dia ditumbalin lagi, batin Bawor saat mendengar ucapan sosok tersebut. Ratusan tahun belum ada yang berani lancang padaku. Kau pasti akan menyesal. Tuan, biar aku yang menghadapinya. Anda bukan tandingannya, Tuan. Bawor mengangguk. Ia juga bisa merasakan kalau sosok itu memang lebih kuat dibanding dirinya. Kesaceling, jangan kasih kendor. Starling mengubah ukurannya menjadi sekitar 5 meter untuk mempermudah gerakannya. Tadi dibilang persembahan, maksudnya aku ditumbalin. Gumam Lani kebingungan. Bawor menoleh. Kayaknya ada yang mau numbalin Bulani deh. Bulani punya musuh nggak? Bulani tertunduk. Dirinya bukan orang bodoh. Setiap keturunan wanita di keluarganya memang berumur pendek. Tidak ada yang lebih dari 35 tahun. Tetapi dia tidak pernah menyangka jika hal itu karena adanya penumbalan. Yang ada di dalam benaknya selama ini adalah bahwa setiap keturunan wanita di keluarganya memiliki genetik lemah sehingga tidak memiliki umur panjang. Musuh? Sepertinya bukan musuh. Oh, terus apa jangan-jangan keluarga Bulani ada? Saya nggak tahu, War. Jangan takut, Bu. Kita pasti bisa keluar. Starling itu kuat. Kita bakalan bisa keluar dengan selamat. Air mata Bulani menetes. Dia bisa merasakan jika setiap kata yang keluar dari mulut pemuda itu begitu tulus. Makasih ya, War. Makasih nanti aja, Bu. Kalau udah keluar dari sini. Bulani mengangguk. Di sisi lain, Starling bisa mengalahkan sosok pria berbadan kuda itu dengan pertarungan cepat. Starling bergegas menghampiri Bawor dan meminta mereka naik ke punggungnya. Tuan, ada kekuatan besar yang mendekat. Kita harus keluar dulu atau bisa terjebak selamanya di sini. Bawor mengangguk. Ia menarik tangan Bulani dan membawanya naik ke punggung Starling. Starling melesat, membawa jiwa mereka berdua ke raga masing-masing. Setelah memastikan bahwa sukma Bulani sudah masuk ke dalam raganya dengan benar, Bawor bergegas kembali ke raganya juga. Begitu sadar, ia langsung bangkit hingga membuat langkahnya sempoyongan. Ada apa? Kenapa buru-buru? Ayo ikut gue, Bang. Mereka berdua lantas masuk ke kamar Bulani. Bawor meminta Suster Hesti untuk membangunkan Bulani dari komanya. Meski merasa aneh, Suster Hesti tetap melakukan apa yang Bawor minta. Suster Hesti mengguncang bahu Bulani pelan. Awalnya dia pesimis, tetapi ketika melihat respon kecil dari Bulani, ia jadi lebih bersemangat. Sementara itu, Bawor berbicara dengan Pak Darmawan. Pak Darmawan, ini kasusnya serius. Kalau memang mau Bulani benar-benar aman, saya saranin pergi ke Banyumas, ketemu sama Lilik saya. Dia sudah sadar tapi belum aman. Bawor mengangguk yakin. Ibarat kata, kalau kasus penculikan, korbannya udah ketemu, tapi penculiknya masih nguber. Kalau mau semuanya aman, kita ke Banyumas secepatnya. Kamu bisa antar saya ke Banyumas, War? Maaf, Pak, besok saya kerja, gak bisa pergi. Nanti saya kirim alamat sama nomor telepon Lilik saya aja ya. Sementara itu, Suster Hesti akhirnya berhasil membangunkan Bulani. Hanya saja, Bulani tampak sedikit berbeda. Dia tampak linglung. Pak Darmawan yang melihat kejadian ini menjadi begitu senang saat melihat wanita itu kembali sadar meski sedikit berbeda. Dia berpaling menatap Bawor. Makasih, War. Yang kamu selamatkan itu sebenarnya adalah istri saya. Tapi tolong tetap rahasiakan ini ya. Siapa? Oh ya, garam yang tadi bisa ditaburin di dalam mobil. Usahain selama perjalanan ke Banyumas jangan sering berhenti, jangan sering keluar masuk mobil. Garam itu fungsinya buat nyamarin aura Bulani. Baik, War. Sekali lagi makasih ya. Pak Darmawan menyerahkan sebuah kartu ATM kepada Bawor. War, saya belum sempat ambil cash. Apa yang ada di dalam kartu ini sekarang milik kamu. Jangan nolak. Kamu sudah menyelamatkan bagian hidup saya yang paling penting. PIN-nya 1-6. Tolong terima. Tapi Pak, saya mohon terima uang itu. Saya sudah habis ratusan juta untuk biaya medis. Uang itu bukan masalah sama sekali buat saya. Bahkan kalau sekiranya Bawor merasa uang itu kurang, saya akan transfer lagi. Gak usah, Pak.
Udah ini aja, yang penting sekarang saya minta tolong buat dianterin ke Jakarta. Saya sama Asep harus pergi ke Banyumas. Kamu gak masalah kan kalau sopir lain yang antar kalian? Yang gak apa-apa, Pak. Kalau diantar sampai stasiun, saya juga mau aja kok. Tidak, nanti sopir akan antar kalian sampai ke rumah. Kamu gak perlu naik bus. Akhirnya, setelah semuanya selesai, Bawor dan Tigor pun kembali ke Jakarta, diantar oleh salah satu penjaga Padarmawan. Wah, ya bang, kau gak takut mereka di jalan dapat gangguan? Aman bang, gue udah minta Stalin jagain mereka. Lik Semar juga udah tahu kalau sewaktu-waktu ada serangan, Lik Semar sama Wadi yang bertindak. Selesai. Wow, luar biasa, keren, pakai banget. Bawor akhirnya bisa menyelamatkan Bulani, yang mana ternyata Bulani ini adalah istri dari Pak Darmawan, bosnya Pak Asep. Waduh, nih walaupun tidak disebutkan di dalam cerita tadi, ini kayaknya istri muda ya, dan simpenan sepertinya kayaknya, karena harus dirahasiakan karena Bulani ini masih usianya 30 tahun. Sedangkan di awal kisah anak bungsunya Pak Darmawan sendiri umurnya hampir seumuran sama Bawor. Berarti kan ya begitulah teman-teman ya. Ya intinya hal seperti sudah biasa terjadi ya. Dan bagaimana akhirnya Bawor berhasil menyelamatkan Sukma Bulani, yang ternyata Bulani ini sudah cukup lama berada di alam gaib. Jadi waktu disamperin sama Bawor dia bingung. Ayo Bu, kita pulang. Pulang kemana? Karena dia merasa itu adalah rumah dia. Jadi apa ya, sudah linglung ya teman-teman ya, kalau kata orang Betawi ngao dia tuh. Nah akhirnya berhasil juga diselamatkan dan kembali pulang atas bantuan Stalin. Tapi di sini sayang banget ya, Bawor nggak bisa ikut pulang ke Banyumas untuk mengantarkan Pak Darmawan karena memang dia tanggung jawab punya pekerjaan di restoran bintang laut. Wah, keren banget Bawor ya, karena walaupun Pak Darmawan baik, duitnya pasti gede, tapi dia tetap bertanggung jawab atas pekerjaan dia. Keren banget. Bayarannya aja ATM dikasih, isinya ambil, nggak tahu juga isinya berapa. Nggak tahu isinya cuma sedikit gimana, tapi enggak lah, nggak mungkin level Pak Darmawan ya. Dan di sini saya suka nih tipikal Bawor. Jadi ketika dia dikasih sesuatu dia nggak basa-basi nolak, dia ambil. Tapi dia tidak pernah menetapkan harga. Jadi kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi kalau dikasih diambil, nggak ada basa-basi. Bagaimana? Langsung aja diambil. Jadi saya pribadi ya lebih suka dengan tipikal-tipikal yang seperti ini daripada pura-pura pas dikasih, oh nggak usah, aneh ikhlas ya kan. Besoknya baru dipak ya kan, diembat orangnya. Jadi saya lebih suka kayak Bawor gini, fair-fairan aja. Overall kisahnya keren, pakai banget kisah Bawornya. Buat Nirmala, terima kasih banyak atas kisah Bawor yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bawor selanjutnya. Dan semoga kisah Bawor barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya teman-teman link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Oh iya, untuk tombol hype-nya boleh juga dong diklik teman-teman, agar video ini bertambah viral. Dan buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.